kita nggak perlu membuktikan. Beda dengan tadi Bu Nevi, Indonesia adalah pengguna aktif media sosial dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kan orang bertanya, apa iya? Kan gitu kan? Maka kita butuh bukti. Tapi kalau kekerasan merupakan tindak pidana, entah itu dalam KDRT atau yang lain, itu sudah common sense. Orang nggak kemudian bertanya, masa sih kekerasan merupakan tindak pidana? Kan nggak begitu kan? Orang sudah tahu kalau kekerasan itu merupakan tindak pidana. Tetapi ide ini bisa diolah. Ide utamanya ada pelaku judi online, kemudian yang ingin disampaikan itu apanya? Dampaknya. Ada apa dengan pelaku judi online? Misalnya apa? Misalnya hubungan antara judi online dengan tingkat perceraian. Nah itu beda lagi itunya. Beda lagi. Tingkat kriminal. Misalnya gini, pelaku judi online tidak mendapatkan respek di hati masyarakat. Judi online dibawa pada ini bisa diawali dari keluarga, dari masyarakat, lingkungan, juga memang kemudian pribadi, kita pribadi apa? di keluarga yang tidak diterima, di masyarakat tidak diterima, Merugikan diri sendiri. di komunitas terbatas tidak diterima, itu bisa. Ini yang ide-nya. Iya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 mendukung. Yang itu pemukulan dilakukan oleh pelaku judi online merupakan kekerasan fisik. Ini juga common sense juga. Namanya pemukulan itu ya kekerasan fisik. Kemudian kekerasan dan pemukulan adalah tindak pidana. Benar. Ini common sense juga. Jadi apalagi yang perlu kita buktikan gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita buktikan. Berarti kalau begitu belajar dari Pak Ongki Alexander. Belajar dari Pak Ongki. Ketika menulis kalimat pertama, pastikan kalimat pertama itu mengandung ide yang debatable, yang orang butuh bukti. Kayak tadi Bu Nevi, masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif media sosial dan intensitas pengguna ini meningkat dari tahun ke tahun. Kan orang mungkin bertanya, masa sih? Apa buktinya? Baru muncul kalimat kedua, baru muncul kalimat ketiga. Itu ya Pak Oke ya. Siapa lagi coba? Yunus. Siapa belum? Sudah. Pak Isul. Adaplah. Ini biar Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Cuma bahasa Indonesia bisa lah. Ikatan bahasa Indonesia. Kakak mengundurkan diri.
Coba dipisah per kalimat. Oh, nggak jadi. Jadi. Boleh lah. Banyak lah. Pada para. Ini salah satu teknis yang biasa saya lakukan. Proses menulis itu proses bolak-balik ya. Jadi kadang setelah selesai sampai kesimpulan saya balik lagi kembali ke paragraf pertama. Kemudian saya buat seperti ini. Setiap awal kalimat itu saya klik supaya jelas hubungan antar kalimatnya seperti apa. Coba nomor kalimat pertama itu ide utamanya apa? Nah ini ada bermacam-macam versi ya. Ide itu adanya di predikat. Kalau di sini yang menjadi ide kalimat ya, bukan ide utama artikel ya. Saya bicara ide kalimat. Oh, kalau ide artikel nanti beda lagi. Kalau ide artikelnya ini mungkin kebijakan perubahan kurikulum. Tapi kalau di sini, tapi tergantung di Pak Fauzo yang mau dijadikan ide utamanya apa? Perubahan kurikulum atau kompetensi guru? Perubahan kurikulum, kebijakan yang pemerintah. Kebijakan perubahan kurikulum pendidikan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia tanpa adanya dukungan kompetensi guru. Ini kan kalimat ini sama dengan kalimat perubahan kurikulum membutuhkan dukungan kompetensi guru. Sama kan? Coba jadi kita kalimatnya dibuat normal dulu ya. Ini kan bulat toh kalimatnya. Perubahan kurikulum membutuhkan dukungan kompetensi guru. Nah, ide utamanya di sini yang harus dibuktikan dalam kalimat ini mana? Perubahan kurikulum atau dukungan kompetensi guru? Karena ini akan mempengaruhi kalimat berikutnya. Kalau saya kalimat berikutnya itu terkait dengan pentingnya dukungan kompetensi guru. Jadi perubahan kurikulum membutuhkan dukungan kompetensi guru. Apa iya? Masa sih? Baru kita buktikan benar loh, perubahan kurikulum butuh kompetensi guru. Sebab kalau tanpa ada kompetensi guru, bla 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 bla. Berarti kan yang harus dibuktikan itu kompetensi gurunya, bukan perubahan kurikulum. Coba keluhan guru. Ini kalimat kedua itu ada ide utama lagi soal keluhan guru ini. Sudah bergeser dari kompetensi guru ke keluhan guru. Sama dengan Bu Nevi, dari bisnis kuliner berubah menjadi media sosial. Nah, oke. Ini salah satu teknis yang biasa saya lakukan. Paragraf itu betul modelnya begini, di enter, cermati hubungan kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Kalimat ketiga itu bicara problematika pendidikan. Ini ide baru lagi. Problem pendidikan itu luas. Guru sebagai implementator. Coba
di kalimat pertama Pak Jul di enter setelah guru itu di enter biar ada space gitu. Setelah guru Setelah guru Pak. kalimat pertama berarti paling belakang. Paling belakang. Belakang apa depan tuh di situ? Pendidikan. yang di Di akhir kalimat pertama. akhirnya kalimat pertama. Sudah kompetensi. Itu di enter. Enter lagi biar ada space yang luar. Coba kita buktikan di sini. Pertanyaan saya mengapa? Coba ditulis Pak Jul, mengapa? Tanda tanya. Enter. Coba kira-kira apa? Mengapa? Apa alasannya kompetensi guru ini menjadi penting dalam perubahan kurikulum? Nah, di situ akan mengalir kalimat-kalimat, misalnya satu, mengapa penting kira-kira? Karena Misalnya guru itu menjadi subjek terdepan dalam pendidikan yang harus memahami perubahan kurikulum itu. Nah, terus kalimat yang kedua, apalagi selain sebagai subjek terdepan atau garda terdepan, boleh bisa saja ini kalimat negatif, misalnya tanpa dukungan kompetensi guru maka perubahan kurikulum menjadi kebijakan yang sia-sia. Berarti di kalimat pertama dan kedua itu ingin membuktikan pentingnya dukungan kompetensi guru. Jadi gitu, coba mulai latihan itu memang jangan anggap sepele soal paragraf ya. Jam-jam itu Pak. Ini harus pulang ada apa sama baru. Nah, ternyata memang betul. Seringkali kita menulis itu dalam satu paragraf itu banyak ide, dan ini butuh latihan. Makanya saya tidak banyak teori, langsung praktek saja. Dan kalau udah begini, kita paham kelemahannya ada di mana. ya. Jadi belajar itu, kalau saya di kelas itu sering menyampaikan, kita itu belajar kadang tidak harus dari yang benar. Kita itu belajar dari yang salah supaya tidak mengulanginya. Nah ini kan beberapa contoh yang salah ya, tapi kita akan belajar dari itu. Contoh yang benar, contoh yang benar ada ya. Contoh yang benar. Oke, untuk paragraf silahkan dilatih, ya, maksudnya ditradisikan. Coba ketika membuat paragraf itu ditradisikan, ada ide utama, ada ide penting. Baik, karena pelatihan ini kan pelatihan artikel bukan pelatihan paragraf. Kita lanjut. Oke.
meneruskan tradisi menulis paragraf yang baik. Kami dulu, Bang. Kami anak paparan. Ya, paparannya harus paragraf gitu kan. Kan sudah bimbingan ya bro. Oh, seperti Nah, pakai pindah. Aduh. Sabar. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan judul. Nah, setelah kita membuat paragraf yang baik, oke, kita akan membuat judul. Bagaimana teknik membuat judul? Langkah pertama, kita sudah memastikan tadi relevansi keilmuan. Tadi kita sudah tulis kok hilang ya? Oh, kok muncul lagi? Tadi saya sudah menulis saya fokus di filsafat hermeneutik. Ini hubungannya dengan tafsir. Coba Bapak Ibu buat kata kunci sesuai dengan keilmuan masing-masing atau sesuai dengan fokus kajian, rencana fokus kajian. Misalnya saya karena hermeneutik, saya coba pakai isu tafsir makrosid. Ini hari ini lagi banyak isu tentang kekerasan atas nama agama. Kemudian isu radikalisme, terorisme, ayat-ayat jihad, kemudian intoleransi, kemudian moderasi beragama, dan lain-lain. Ya maksimal 10 ya. Coba Bapak Ibu buat kata-kata kunci keyword ya, kalau dalam artikel kan ada keyword. Ini yang nanti akan menjadi calon judul. Ini meskipun ini berupa kata-kata kunci, saya ingin melihat satu hal, apa yang sedang dipikirkan oleh Bapak Ibu. Itu pertanyaan kuncinya. Apakah Bapak Ibu sedang berpikir? Kalau iya, apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan? Kembali kepada rumus keilmuan tadi, yang Bapak Ibu pikirkan itu yang sesuai dengan keilmuan. Jangan pikirkan keilmuan tetangga sebelah. Fokus keilmuannya masing-masing. Nah, ini beberapa kata kunci. Ini untuk menunjukkan apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan.